Saudara, Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mungkin orang tua kita pernah terluka dengan orang tuanya, sehingga cara yang sama dia lakukan kepada kamu. Mungkin mereka belum tahu kebenaran, mereka tahu firman tapi belum tahu kebenaran. Hari ini ampuni orang tua kita dan jadikan kita sebagai anak yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Katakan bersama saya seorang anak. Saya seorang anak. Katakan bersama saya seorang anak muda. Saya seorang anak yang membawa muda keselamatan bagi keluarga saya. yang membawa keselamatan bagi keluarga saya. Mungkin tadi pagi istri saya bersaksi sedikit, dia adalah seorang yang baru pertama kali dan orang tua yang suka pukul dia berubah, bertobat, bersama-sama cari Tuhan dengan anaknya. Saya mau katakan hari ini penting banget, satu orang sekeluarga kita, satu keluarga, penting sekali ada satu orang yang mencari Tuhan dan Tuhan akan ubahkan keluarganya. Amin. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang menyelamatkan keluarganya? Benar? Tapi mau rajin berdoa gak? Rajin berdoa gak? Rajin main atau rajin berdoa? Main game atau berdoa? Berdoa. Katakan samping kanan kirimu, tidak berdoa tidak makan. Tidak berdoa tidak makan. Katakan samping kanan kirimu, no Bible no breakfast. No Bible no breakfast. Tidak ada baca Alkitab, tidak ada sarapan. Tidak ada baca Alkitab, tidak ada sarapan. Itu prinsip ya anak-anak muda ya. Bangun pagi Berdoa. berdoa. Bangun pagi habis itu sikat gigi dulu. Kalau berdoa sendiri nggak sikat gigi nggak apa-apa. Kalau berdoa dengan teman-teman sikat gigi dulu supaya waktu doa tidak ada yang pingsan. Ya. Ingat kalau doa kumpul sama-sama, bangun lebih pagi, sikat gigi dulu supaya waktu kemudian wah itu urapan yang mengalir. Kamu harus memiliki rancangan tujuan hidup, ya. Yang ketiga, bagaimana kita sukses merancangkan tujuan hidup dalam hidup kita. Siapa yang punya catatan harian atau punya note gitu ya? Siapa yang tulis, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin melayani Tuhan, saya ingin sukses, saya ingin kaya raya, saya ingin diberkati Tuhan, jadi arsitek, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Tulis itu, tulis. Saya mau, jangan punya prinsip begini, nggak apa-apa, jelek yang penting kaya, jangan. Kamu tuh bisa request ke Tuhan, minta yang ganteng, kaya raya, takut akan Tuhan, tidak cerewet, tidak pelit, yang jelas ditulis itu. Ya, kriteria itu harus sempurna karena Tuhan kita sempurna. Kalau orang bilang tidak laku banyak pilih, nggak masalah. Tuhan saya pasti memberikan yang terbaik. Punya standar. Katakan samping kanan kirimu, kamu sangat mahal. Kamu sangat mahal. Tidak murah, tidak murahan. Ya. Lukas yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya, ya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Planning. If you fail to plan, kalau kamu gagal merencanakan, kamu akan merancangkan kegagalan. Katakan bersama saya, if you fail to plan, If you fail to plan, you plan to fail. you plan to fail. Katakan bersama saya, kalau saya gagal merancangkan, Kalau saya gagal merancang, kalau saya gagal merencanakan, maka saya sedang merencanakan kegagalan. Kalau kamu udah punya tujuan hidup dalam hidupmu, misalkan adik-adik perempuan pacaran sudah sampai 15 tahun tidak nikah-nikah. Lalu yang perempuan tanya ke laki-laki, kakaknya gitu ya. Panggilan sayang di timur apa biasanya? Sayang, apa lagi? Hah? Beta. Kamu panggil pacarmu apa? Beta. Misalkan madu sas. Ngapain cari yang tidak jelas? Ngapain? Lalu maaf nih, kalau nanti ada yang melamar kamu, ini kan banyak yang bimbingan pranikah sama saya dan istri. Istrinya cuma nanya, sudah mau menikah, sudah kerja belum? Oh, saya perempuan sudah bapak. Kalau yang laki-laki belum? Oh sudah, cari kerja dulu nanti baru bimbingan pranikah. Kalau kamu cari laki-laki nih, kamu nikahin laki-laki yang tidak kerja, kamu yang akan kerja, laki-lakimu jadi pengangguran seumur hidup. Dia harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baru dia bertanggung jawab atas orang lain. Makanya adik-adik yang perempuan, tolong kalau pacaran jangan backstreet. Tahu backstreet ya? Jangan sampai ada rahasia antara kamu dan orang tua kamu. Ya, backstreet tahu kan backstreet kan? Ya.
Kalian harus cerita sama mama dan papa. Kenapa kamu harus cerita sama mamamu? Karena mamamu tuh banyak dikadarin sama laki-laki. Jadi dia tahu mana laki-laki yang benar, mana laki-laki yang tidak benar. Cerita sama papamu karena papamu dulu tuh mantal kandal buntung, saudara ya. Jadi dia tahu laki-laki yang tidak benar, ya. Mamamu tahu nih bentuk-bentuk hidung-hidung yang tidak belang, hidung yang belang tahu nih. Ya, katakan samping kanan kirimu, punya pacar orang tua harus tahu. Ya, pacar harus tahu. Ya, nanti kalau sekuliah nih, yang perempuan jangan bodoh, ingat jangan bodoh ya. Saya katakan jangan bodoh. Begini, kalau nanti kamu diajak makan dijemput di rumahmu nih, sayang, kabel cas saya ketinggalan di kos, langsung lu berhenti di situ pulang ke rumah, gak usah ikut ke kosnya. Itu jebakan Batman itu. Laki-laki kurang ajar tuh, makanya sampai hari saya nggak mau sama laki-laki masa jeruk makan jeruk, saudara. Laki-laki ini kurang ajar, mau enaknya saja, habis manis cepat dibuang ya. Saya mau katakan hari ini, jangan pernah kena tipu, kamu sangat berharga. Milikilah rencana dan mewujudkan rencana sampai meraih kesuksesan atau goal. Kerahkan potensi yang ada untuk mencapai hidup sukses dalam Tuhan. Saudara, ada contoh the power of dream, namanya Adamko. Adamko ini seorang trainer, motivator yang sangat terkenal. Nanti kamu bisa search, hanya 2 jam bicara, dibayarnya 40 juta. Ya, siapa yang di sini mau bicara banyak, dibayar banyak, boleh angkat tangan. Ya, sukses dulu. Jangan banyak mimpi. Kejar mimpi. Impian JF Kennedy, manusia ke bulan 1969, tahun 1969. Waktu itu sangat sulit dengan Apollo 11. Tapi akhirnya impian itu berhasil. Ya, akhirnya astronot Amerika siapa namanya? Oh, darah Yesus. Siapa namanya? Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat itu orang Jawa, saudara. Selamat. Lalu Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pejuang kesetaraan kulit putih di Amerika. Karena pada saat itu orang-orang yang kulit berwarna itu harus duduk paling belakang, yang putih kulitnya di depan. Jadi sangat dipisahkan. Tapi hari itu Martin Luther King Jr. dia berjuang untuk kesetaraan kulit. Akhirnya ditembak mati. Ya, dia punya I have a dream, perjuangan kesamaan derajat kulit hitam dan kulit putih. Setelah dia meninggal, perjuangannya itu akhirnya bisa setelah Abraham Lincoln menjadi presiden. Dan suatu hari Amerika memiliki presiden kulit hitam, namanya siapa? Barack Obama. Padahal tidak mungkin toh. Tapi perjuangannya Martin Luther King Jr. baru terbayar 50 tahun. Saya mau katakan anak-anak muda, kita harus punya mimpi, sekalipun tidak terwujud. Tapi visi kita yang tidak terwujud itu, suatu hari anakmu, cucumu yang meraih kesuksesan itu. Siapa yang tahu Walt Disney? Ada yang tahu? Walt Disney adalah seorang pelukis. Donald Duck, tahu ya? Mickey Mouse, tahu? Ya, Goofy, ya, tahu ya? Dia seorang pelukis. Dulu itu pelukis, belum ada production film, belum ada taman bermain. Tapi pada tahun 1960 dia memimpikan untuk Disneyland. Ada Disneyland. Jadi Walt Disney seorang pelukis. Itu nama pelukis Walt Disney. Dia memimpikan ada taman bermain. Suatu kali tahun 80-an terjadilah sebuah taman bermain itu tercipta. Dan Walt Disney sudah meninggal. Wartawan berkata kepada keluarga Walt Disney, sayang sekali ya, Walt Disney sudah mati, taman bermainnya baru ada. Keluarganya berkata apa? Justru tidak sayang sekali. Kamu jangan berkata seperti itu. Justru Walt Disney sudah meninggal. Dia sudah melihat ini jauh sebelum dia meninggal dan waktu dia masih hidup. Impiannya tidak terwujud, tapi ada visi ke depan yang harus dikejar. Kalau mau kuliah di luar negeri, kira-kira bahasa Inggrisnya harus pintar nggak? Ya. Pingin kuliah di Australia, pinternya bahasa Jawa. Salah alamat sudah. Ya, kalau pingin kuliah di Australia, bahasa Inggrisnya bagus. Suatu kali ada anak muda belajar bahasa Inggris. Artinya kejadian apa? Kejadian begini. Salah Genesis, saudara ya. Ya, bukan begini. Keluaran out, saudara.
Exodus jadi out, saudara. Katakan samping kanan kirimu, jangan banyak bicara tapi banyak belajar. Jangan banyak bicara. Junior, seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini. Tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah tidak memiliki tujuan untuk dicapai. Ya, sekali lagi, saya ulang anak-anak muda. Benjamin Mays berkata, tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Jadi kalau misalkan tadi, namamu siapa nak? Yafet? David. Habis ini mau kuliah apa? Oh, ya. Kemarin saya melayani perutnya maju-maju semua, saudara. Jadi saya banyak bicara kesehatan ya, saudara. Penerapan pribadi, ini tulis anak-anak muda. Yang pertama, tuliskan apa yang menjadi goal kita dalam 1 tahun sampai 3 tahun. Ya, kedepannya seperti apa? Pertama, pribadi keluarga kita. Yang kedua, studi pekerjaan kita. Yang ketiga, kerohanian dan pelayanan kita. Pikirkan langkah strategis untuk mencapainya. Ingat, prioritas yang tepat akan membuat kita berhasil. Siapa yang ingin berhasil? Harus punya tujuan dalam hidupnya. Boleh makin berdiri? Boleh minta bantu kakak untuk main gitar? Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Katakan, ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Kalau kamu menyadari kamu berharga, kalau kamu menyadari kamu berharga, kasih Tuhan yang besar dinyatakan bagi kita. Pulih akan berkarya hebat buat Tuhan. Pakai Tuhan di dalam nama Yesus, hati yang baru Tuhan berikan. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan dengan berkarya dengan luar biasa, dengan memberikan yang terbaik dalam nama Yesus. Pulih dan Tuhan pakai. Saya berdoa Tuhan kasih Tuhan yang dahsyat yang dijumpai oleh Tuhan, dan Tuhan memulihkan hidupnya. Kami berdoa kasih Tuhan yang besar dinyatakan, pemulihan yang dahsyat dinyatakan, menjadi hebat luar biasa terjadi dalam Di matamu. bersama dengan Yesus. Haleluya. Pakai anakmu Tuhan apa yang menjadi cita-citanya. Amin, Yesus. Berdoa ini supaya termasuk Tuhan, anugerahmu selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu. Anugerahmu mempesona. Hari ini hati baru diberikan, hatinya sudah diberikan, hidup yang baru persiapkan masa depan yang indah terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan turun ke sana menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang luar biasa. Pulihkan dan semua pemulihan bagi banyak orang, hati yang baru Tuhan siapkan, kejadian yang hebat Tuhan nyatakan. Pakai anakmu Tuhan, dia begitu berharga di hadapan Tuhan. Kejadian yang luar biasa, hal yang luar biasa dinyatakan. Pakai anakmu Tuhan, kami akan melihat anak-anak ini menjadi anak-anak hebat di masa depan, dan dia akan menabur banyak dan menolong banyak anak-anak yang muda dan diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kasih Tuhan yang besar nyata.
We are